Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Asep Farid. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat soal berupa drag and drop into text serta matching question. Oke, kita langsung saja kita buat di model. Langkah pertama, kita akan mempersiapkan dulu pertanyaan beserta jawabannya. Contohnya, saya akan membuat sebanyak 5 soal untuk mata pelajaran prakarya. Kemudian, kita langsung buka e-learning kita, ya. Kebetulan saya di sini login sebagai admin dan memang harus login sebagai admin supaya kita bisa mengeditnya. Kemudian setelah itu jangan lupa Anda untuk merubah mode edit, gitu ya. Mode edit posisinya harus turn editing on, gitu ya. Oke, kita coba ini editingnya menjadi off. Kita matikan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengklik simbol gear ini atau ikon gear ini. Kemudian yang kita pilih adalah turn editing on. Supaya kita bisa mengeditnya atau menambah aktivitas. Oke. Karena kita akan membuat quiz, kita tambah add an activity or research, gitu ya. Tinggal kita klik di sini untuk menambahnya. Kemudian kita tambahkan quiz. Klik add. Oke, kita kasih nama kuisnya dengan latihan soal drag and drop into text. Gitu. Misalkan gitu ya. Kemudian untuk deskripsinya silakan disesuaikan saja. Kemudian untuk timing waktunya itu juga disesuaikan saja. Apakah kuis ini akan dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian time limitnya pun di sini disesuaikan saja. Apakah mau dikasih time limit atau tidak. Misalkan 30 menit. Untuk open dan close tidak usah untuk sementara ini. Oke. Untuk grade attempt allow di sini tidak dibatasi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membatasi hanya 1 kali akses, 1 kali mengerjakan, tinggal klik 1 kali. Kemudian kalau misalkan tidak dibatasi, tinggal pilih unlimited. Untuk kali ini saya coba tidak dibatasi. Kemudian kita atur lagi yang review optionnya, kita tampilkan mark atau nilainya saja dan overall feedback. Kemudian overall feedbacknya tidak ada kebetulan, berarti nanti akan ada nilainya saja. Oke, kalau sudah tinggal save and display.
Oke, no question have been added yet. Berarti kita di sini belum ada soal yang kita masukkan ke quiz ini. Berarti kita harus buat dulu soalnya. Kita coba masuk ke question bank. Masuk question bank. Oke. Di sini alangkah baiknya kita buatkan kategori dulu. Supaya nanti ketika kita buat soal, kita masukkan ke kategori yang kita buat. Sehingga nanti memilihnya itu gampang. Kita buatkan kategorinya. Boleh posisinya di default for prakarya 8. Ya. Boleh di top, boleh di default, boleh. Kita coba di sini aja namanya soal drag and drop into text. Oke, setelah itu kita add kategorinya. Nah, sudah ada. Soalnya masih kosong. Kita coba buat soalnya, masuk ke question. Masuk ke question. Di sini pilih kategorinya soal drag and drop into text. Otomatis masih kosong. Kita buatkan pertanyaannya. Kita klik create a new question. Oke, kita pilih drag and drop into text. Oke, add. Kita kasih nama pertanyaannya drag and drop into text. Sebenarnya bebas untuk nama pertanyaannya. Terserah Bapak Ibu. Sebagai contohnya ini saya buat sama saja. Kemudian pertanyaannya kita buatkan di sini. Kita copy paste saja. Kita paste di sini. Oke, kemudian sisakan untuk jawabannya. Nah, ini kan untuk soal pertama ya. Untuk soal pertama kita isi, kita tambahkan disebut titik-titik gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan, mau dikebawahkan atau dilanjutkan boleh, disebut titik-titik. Oke, kita soal yang ketiga, disebut titik-titik. Untuk soal keempat, disebut titik-titik. Soal kelima, disebut titik-titik. Nah, kita coba buat jawabannya. Kita copy paste lagi. Di mana? Di sini ya. Answer untuk pertanyaan pertama. Ini answer untuk
pertanyaan kedua. Ini answer untuk pertanyaan ketiga. Ini answer untuk pertanyaan keempat. Ini answer untuk pertanyaan kelima. Jadi choice ke-1 itu disesuaikan dengan soalnya gitu ya, disesuaikan dengan soal keberapanya gitu ya. Contohnya ini merupakan soal pertama, berarti jawabannya itu ada di choice pertama. Kita kopikan aja ininya. Nah, kodenya, kode 1 ini harus sama persis. Kita copy, paste di sini. Nah, berarti jawabannya itu reduce ya. Kemudian untuk choice yang kedua, answernya itu diisi di pertanyaan yang kedua. Nah, ini ya. Itu titik. Itu titik. Mendaur ulang. Mendaur ulang, recycle ya. Berarti ada di choice ketiga. Kita kopikan. Titik ya. Kemudian soal keempat itu ada di choice keempat. Kita kopikan. Oke. Titik. Kemudian soal yang terakhir, soal yang kelima berarti kita kopikan choice 5. Oke, titik. Jadi sekali lagi untuk soal drag and drop into text ini harus disesuaikan dengan jawaban yang kita buat. Jadi choice 1 untuk soal pertama, choice 2 itu jawaban untuk soal kedua, choice 3 itu jawaban untuk soal ketiga, kemudian choice 4 itu jawaban untuk soal keempat, choice 5 itu jawaban untuk soal ke-5. Kemudian untuk choice ke-6 itu bisa saja kita buatkan sebagai jawaban pengecoh gitu ya. Contohnya di sini ada bicycle gitu ya. Kita tambahkan pengecohnya 1 gitu ya. Atau boleh kita tambahkan lagi pengecohnya untuk jawaban ini ya. Pengecoh untuk jawabannya itu cycle saja. Cycle misalkan ya. Atau circular misalkan. Itu. Dan sebagainya. Ini hanya sebagai jawaban pengecoh gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal simpan. Ya, kita simpan. Tapi sebelum itu saya lihat dulu di sini di multiple tries ada penalty for each incorrect try. Jadi kalau kita berusaha untuk memperbaiki jawaban, di sini ada kena penalti gitu ya. 33,3% untuk nilainya. Kemungkinan ini sistemnya sistem min. Gitu ya. Oke, kalau tidak pun tinggal kita ganti menjadi 0. Untuk sementara kita defaultkan saja. Kita coba nanti. Kita save change. Kemudian kita kembali lagi ke latihan soal drag and drop into text yang ini ya. Quiz yang tadi. Kita kembali ke quiz yang tadi. Nah, di sini kan belum ada soalnya. Masuk ke edit quiz.
Kemudian untuk maksimum grade-nya itu 100. Nah, ini kita masukkan pertanyaannya dari bank soal tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi fungsi kita buatkan kategori tadi itu untuk memudahkan kita untuk mencari soalnya itu di mana. Ini ya, namanya soal drag and drop into text. Kita coba membuat satu soal saja. Kita pilih, kita masukkan ke quiz. Nah, sudah jadi. Akan tetapi tadi ada yang lupa. Ini tambahkan 100 saja. Untuk kunci jawabannya belum di shuffle, belum diacak. Kita kembali lagi ke questionnya, klik edit question. Nah, di sini saya lupa. Supaya jawabannya bisa diacak, kita klik shuffle di sini ya. Kita checklist supaya jawabannya diacak. Kita save. Nah, apa bedanya dengan shuffle ini? Shuffle ini gunanya untuk mengacak soal. Kalau tadi untuk mengacak jawaban. Karena di sini soalnya cuma ada satu, jadi tidak bisa. Oke, kalau sudah, tinggal simpan ini. Kembali lagi ke kuisnya, latihan soal drag and drop. Tuh. Nah, di sini tadi kita sudah membuat time limitnya 30 menit. Kemudian grading metodenya itu nilai yang paling tinggi. Kalau misalkan siswa diizinkan untuk lebih dari satu untuk mengerjakannya, nah di sini akan diambil nilai yang tertinggi. Kita klik start attempt. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, tadi untuk jawabannya itu ini akan diacak, tuh kan ya. Tinggal kita sesuaikan dengan soalnya, mengurangi. Berarti mengurangi itu reduce ya, kalau nggak salah. Kita lihat jawabannya. Mengurangi reduce gitu ya. Menggunakan kembali reuse, mendaur ulang, recycle, pemulihan, recovery, pembuangan, disposal. Oke. Mengurangi, reduce. Kita drag, kemudian and drop into text. Itu maksudnya ya. Soal drag and drop into text itu seperti itu ya. Ini time lapse-nya akan berkurang secara otomatis. Kemudian soal yang nomor 2 menggunakan kembali material berarti reuse gitu ya. Drag and drop into text. Kemudian mendaur ulang, recycle. Nah, itu kan ini diacak ya jawabannya. Bisa saja orang menjawabnya dengan recycle gitu ya. Recycle, drag and drop into text. Saat tidak bisa didaur ulang, maka cari cara menghasilkan energi, residu. Nanti recovery ya. Recovery. Kemudian yang terakhir disposal. Kalau sudah finish, kemudian submit. Kalau misalkan kita yakin bahwa kita selesai mengerjakannya. Kalau misalkan nggak yakin, ingin kembali, tinggal klik return to attempt. Untuk sementara di sini kita submit all and finish. Submit. Oke, nilainya 100. Nah, ini ya. Nilainya 100. Betul ternyata gitu ya. Oke. Sudah.
Waktunya 2 menit tadi ya. 2 min. Nah, dari 30 menit mengerjakannya. Oke, kita finish review. Kemudian ini hasilnya. Hai guys, nilai tertingginya 100. Oke, kemudian kita coba membuat soal yang kedua. Itu untuk quiz berupa drag and drop into text sudah selesai. Kita coba buat yang kedua yaitu match question. Kita kembali lagi ke contoh game. Oke. Nah, ini ya. Kita coba tambahkan lagi quiznya. Add an activity or research, kemudian pilih quiz. Ya. Kemudian kita add. Kita kasih nama kuisnya itu dengan latihan. Sebentar. Latihan soal kedua. Di sini matching question. Nah, gitu ya. Oke, untuk deskripsinya perintah mengerjakan soalnya bisa dicantumkan di sini atau tidak juga tidak jadi masalah sebagai contoh gitu ya. Seharusnya pakai. Kemudian timingnya, waktunya juga kapan dibuka, kapan ditutup. Untuk kuisnya boleh diisi. Untuk sementara saya tidak. Kalau mau diisi tinggal klik enable-nya. Ya, kalau tidak diisi kita hapus lagi. Nah, untuk time limitnya saya coba kasih lagi 30 menit. Gitu ya. Untuk grade-nya di sini sama seperti tadi. Saya tidak membatasi siswa untuk mengerjakan. Kalau dibatasi tinggal pilih mau berapa kali siswa bisa mengerjakan. Untuk sementara saya tidak memberikan batasan berapa kali siswa mengerjakan. Kemudian nah ini yang akan ditampilkan hanya nilai dan feedbacknya, ya. Yang lainnya tidak. Oke, sudah. Save and display. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini, latihan soal yang kedua ini, saya masih menggunakan pertanyaan yang tadi. Berarti kita ngambil dari bank soal yang sudah ada. Klik edit quiz. Kemudian maksimum grade-nya kita rubah menjadi 100. Boleh 10, boleh 100. Ya. Kemudian add, tambahkan pertanyaannya itu dari bank soal. Berarti pilih kategorinya yang tadi ya, yang ini. Soal drag and drop into text gitu ya. Boleh buat lagi, boleh Bapak Ibu menggunakan soal yang sama. Kalau misalkan untuk kuis yang kedua tetap menggunakan soal yang tadi, yang sebelumnya. Ini sebagai contoh. Kita oh maaf ya, nggak bisa. Ini kan ini soal untuk drag and drop. Berarti kita buat lagi. Maaf, salah, nggak bisa.
harus buat soal lagi, new question. Berarti pilih yang matching. Pilih yang matching ya. Karena di sini kan judulnya akan membuat soal matching question, berarti pilih yang matching. Kita add. Oke. Kita posisinya. Nah, di sini berarti kita harus buat lagi apa kategori. Kita buat kategorinya. Kita kembali lagi ke question. Kita buat kategorinya. Buat kategorinya itu dengan nama matching. Matching question. Matching question. Itu ada di default, boleh matching question, add kategori. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Oke. Kita masuk ke question. Kita buat create new question. Oke, pilih dulu kategorinya matching question. Oke. Kita create. Kita masukkan ke kategori matching question ya. Kemudian kita create new question. Nah, di sini matching. Kita add. Oke. Question. Untuk pertanyaannya, nama pertanyaannya samakan saja matching question atau pertanyaan pertama boleh ya. Itu. Ini sebenarnya bebas ya. Misalkan pertanyaan utama gitu ya. Boleh. Gitu ya. Matching question. Oke, untuk ini otomatis disapa answernya. Nah, di sini kita copy paste lagi soal yang tadi. Itu ya, copy paste di sini. Sebut jawabannya. Reduce. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Jawabannya reuse. Oke, pertanyaan yang ketiga. Jawabannya oke, kita tambah blank for 3 ya. Kita tambah 3 ruang untuk pertanyaan. Oke. Soal nomor 4.
disebut ya, soal nomor 5 disebut oke, cukup 5 soal. Oke. Nah, sama ini juga penalti, kena penalti kalau berusaha membetulkan. Oke, save change. Oke, di sini katanya harus diisi ya question text-nya. Oke, berarti silahkan Anda eh, pilih jawaban yang tepat. Oke, sudah kita simpan. Oke, berhasil. Kita kembali lagi ke ini ya, ke kuisnya. Latihan soal kedua, matching question. Kita edit lagi, edit quiz. Kemudian add from question bank. Nah, pilih kategorinya yang tadi, nah, matching question. Itu ya, jangan lupa namanya. Kita tambahkan add yang dipilih pertanyaannya ke quiz. Kita klik. Oke. Nah, ini ada satu sudah masuk ya. Kita tinggal simpan lagi. Ini sebenarnya simpan untuk maksimum grade ini ya. Kalau lupa, kita kembali lagi ke latihan soal kedua. Kita coba lihat seperti apa. Nah, ini sudah berhasil ya, 30 menit. Metode penilaiannya, nilai tertinggi, klik attempt quiz. Now, start attempt. Attempt. Oke, nah ini. Silakan Anda pilih jawaban yang tepat. Kita pilih ya, mengurangi produksi. Nah, ini ya. Reduce. Ini kan diacak ya, jawabannya itu diacak. Nah, disesuaikan, di match. Pasangkan, di match ya. Limbah produk sisa mengurangi. Ini juga ternyata soalnya diacak juga ya. Limbah produk. Ini kalau nggak salah disposal. Menggunakan kembali di recycle. Reuse. Sorry. Mendaur ulang, recycle. Kemudian ini recovery ya. Kalau nggak salah, residu. Recovery betul. Oke, finish attempt. Atau mau di salahkan satu. Oh enggak lah ya. Ini harusnya 100. Finish. Nah, kalau misalkan ada yang ragu-ragu tinggal kembali lagi. Klik return to attempt. Kemudian kalau misalkan sudah yakin, berarti klik submit all and finish. Submit.
Oke, berapa nilainya? Oh iya, betul. Ternyata 100 gitu ya. Oke, nilainya. Oke, udah kita finish review. Nah, ini nilainya ya. Kalau misalkan Anda mau mengulang kembali, tinggal klik item quiz gitu ya. Karena tadi dalam pengaturannya saya tidak membatasi siswa untuk mengerjakan soal. Itu berarti siswa bisa mengerjakan soal lebih dari satu kali. Iya, kita kembali lagi ke contoh game. Demikianlah tutorial bagaimana cara membuat soal, matching question, dan drag and drop into text. Mudah-mudahan dengan metode soal seperti ini siswa lebih menyenangkan dalam mengerjakan soal dan tidak membosankan. Gitu ya. Terima kasih telah menyimak video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian komen serta klik loncengnya gitu ya. Supaya saya semangat untuk membuat tutorial selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.